Bangun ruang adalah sebuah objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang terdiri dari berbagai macam bentuk seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang juga memiliki sisi-sisi yang membentuk bidang dan sudut-sudut yang membentuk titik. Bangun ruang dapat digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan. Bangun ruang sering digunakan dalam matematika, fisika, dan teknik untuk menggambarkan dan menganalisis objek-objek tiga dimensi. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus pada bangun ruang. Yang pertama, ada bangun ruang kubus. Pada bangun ruang kubus ini, apabila kita ingin mencari luasnya, kita harus menggunakan rumus seperti ini, yaitu luas sama dengan 6 kali S kuadrat atau sisi kali sisi. Kemudian, untuk mencari volume kubus, kita harus menggunakan rumus seperti ini. Volume sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua yaitu balok. Untuk mencari luas balok, kita harus menggunakan rumus seperti berikut, yaitu luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kemudian untuk mencari volume balok kita harus menggunakan rumus seperti ini, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang berikutnya yaitu bangun ruang limas. Pada bangun ruang limas ini memiliki rumus luas seperti berikut. Luas sama dengan luas sisi alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Kemudian untuk mencari volumenya kita harus menggunakan rumus seperti berikut. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berikutnya pada bangun ruang kerucut. Pada bangun ruang kerucut memiliki rumus luas seperti berikut. Rumus luas pada bangun kerucut sama dengan pi kali r kuadrat ditambah pi kali r kali s. Kemudian untuk mencari volume kerucut kita harus menggunakan rumus seperti berikut ini. Volume sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali t. Berikutnya yaitu bangun ruang prisma. Pada bangun ruang prisma, apabila kita ingin mencari luas, kita harus menggunakan rumus seperti berikut. Luas sama dengan keliling sisi alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas sisi alas. Kemudian untuk mencari volumenya, kita harus menggunakan rumus seperti berikut. Volume sama dengan luas sisi alas dikali tinggi. Yang selanjutnya yaitu bangun ruang tabung. Pada bangun ruang tabung memiliki rumus luas seperti berikut. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kemudian untuk mencari volumenya kita harus menggunakan rumus seperti berikut. Volume sama dengan pi kali r kuadrat dikali t. Untuk bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Pada bola, apabila kita ingin mencari luasnya, memiliki rumus seperti berikut. Luas sama dengan 4 kali pi kali r kuadrat. Kemudian apabila kita ingin mencari volume bola, kita harus menggunakan rumus seperti berikut. Volume sama dengan 4/3 dikali pi kali r pangkat 3. Setelah mempelajari tentang pengertian, luas, dan volume bangun ruang, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kesulitan siswa dalam mempelajari luas dan volume bangun ruang. Yang pertama, biasanya siswa itu cenderung sulit membedakan setiap bangun ruang. Nah, ini akan membuat siswa bingung dalam mengerjakan soal apabila ada suatu bangun ruang ini harus menggunakan bangun ruang yang mana, rumus bangun ruang yang mana. Nah, biasanya ini itu terjadi pada bangun ruang balok dengan kubus, prisma dengan limas, ataupun tabung dengan kerucut. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa mengibaratkan bangun ruang tersebut dengan benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, pada bangun ruang kubus bisa diibaratkan dengan mainan Rubik, dadu, es batu berbentuk kubus, ataupun Ka'bah. Nah, untuk bangun ruang balok bisa diibaratkan dengan kulkas, batu bata, buku, ataupun penghapus.
Nah, untuk bangun ruang tabung bisa diibaratkan dengan susu kaleng ataupun toples. Untuk bangun ruang bola bisa diibaratkan dengan bola voli, bola basket, bola pingpong, ataupun bola sepak. Nah, untuk bangun ruang kerucut ini bisa diibaratkan dengan caping ataupun topi ulang tahun. Nah, untuk bangun ruang limas bisa diibaratkan dengan kue tradisional seperti kue medut seperti ini, nah, ataupun bangunan piramid seperti ini. Untuk bangun ruang yang terakhir yaitu prisma. Prisma seperti ini bisa diibaratkan dengan tenda ataupun penjepit kertas. Cerita yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada siswa saat mengerjakan matematika pada bab bangun ruang. Dari beberapa siswa tersebut pasti ada yang belum bisa membedakan alas, luas, tinggi, dan lebar. Contohnya seperti mencari luas permukaan balok. Kan di luas permukaan balok pasti ada panjang, lebar, dan tinggi. Jika siswa tersebut belum menguasai rumus tersebut, pasti mengerjakannya asal-asalan, seperti panjang kali lebar kali tinggi. Jadi satu langsung dikerjakan. Jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan mengerjakan dengan rumus. Padahal rumus balok sebenarnya adalah luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar dikali lebar kali tinggi dikali panjang kali tinggi. Baiklah, kesulitan yang ketiga adalah siswa belum memahami atau belum hafal rumus dari setiap bangun ruang. Karena kesulitan tersebut, siswa menjadi salah dalam menempatkan rumus pada setiap bangun ruang. Sebagai contoh itu volume bangun bola. Sedangkan volume bangun tabung itu kan karena kedua bangun tersebut hampir sama rumusnya, jadi kemungkinan siswa itu tertukar atau salah menempatkan rumus dari kedua bangun tersebut. Solusi yang dapat diterapkan dari kesulitan tersebut adalah dengan cara menghafal rumus dengan menggunakan lagu. Contohnya seperti berikut. Saiki aku wis sadar, terlalu dahus volume kubus S pangkat 3, balok panjang kali lebar kali tinggi, jika prisma luas alas dikali tinggi, volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Stop malas-malasan, ayo kita hafalkan bola volumenya 4/3 PR pangkat 3, volume kerucut sepertiga PR kuadrat D. Baiklah, selanjutnya kesulitan siswa dalam belajar luas dan volume bangun ruang, yaitu poin keempat, penggunaan nilai pi. Solusi yang tepat atau bisa digunakan seorang pendidik dalam mengatasi siswa yang kesulitan menggunakan nilai pi. Terlebih dahulu, seorang pendidik bisa mengajarkan apa saja itu kelipatan 7. Kelipatan 7 itu sangat-sangatlah berguna untuk menentukan nilai pi. Karena nilai pi itu terbagi menjadi 2, yaitu 22/7 dan juga 3,14. Di sini saya akan memberikan contoh jika dalam sebuah bangunan yaitu kerucut, jari-jari 14 cm dan tinggi 21 cm. Di sini saya akan memberikan contoh yang terfokus pada jari-jari tersebut. Jari-jari itu menunjukkan angka 14. Kelipatan 7 itu terdapat ada 14, 7, 21, 28 dan sebagainya.
14 itu tercantum dalam pelipatan 7. Pelipatan 7, maka Pi yang digunakan yaitu 22/7. Oleh karena itu, seorang pendidik akan memberitahu bahwa kelipatan 7 itu khusus untuk 22/7. Saya beri contoh lagi, ketika R atau jari-jari tersebut selain kelipatan 7 seperti angka 10, maka siswa akan bisa menentukan bahwa Pi yang digunakan itu 3,14. Jika solusi tersebut tetap tidak bisa diingat oleh seorang siswa, guru dapat memberikan latihan soal yang berbeda pula agar siswa selalu mengingatnya. Di sini adalah salah satu contoh soal dan penyelesaiannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rumus balok adalah luas permukaannya adalah rumusnya 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Kemudian sedangkan volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian di sini ada gambar balok. Di sini dinamakan panjang. Sedangkan bagian sini adalah lebar. Sedangkan ini adalah tinggi. Dari pemahaman tersebut dapat kita ketahui bahwa balok ini mempunyai panjang 10 cm, lebarnya 6, sedangkan tingginya adalah 5 cm. Kemudian, jika ada soal berapakah volume balok di atas, maka penyelesaiannya kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu volume balok adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Karena sudah diketahui angka-angkanya, maka tinggal kita masukkan bahwa panjang balok tersebut adalah 10, lebarnya 6, dan tingginya adalah 5. Setelah itu kita menemukan jawaban, yaitu 300. Dan jangan lupa bahwa satuan dari bangun ruang adalah kubik. Kubik itu disimbolkan angka 3. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian jika menemukan soal berapakah luas permukaan balok di atas, maka kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Setelah seperti ini, tinggal kita masukkan 2 kali, karena tadi panjangnya adalah 10, lebarnya 6, dan tingginya 5. Kita masukkan panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 6. Kita kurung. Terus tambah lebarnya adalah 6, tingginya adalah 5. Kita kurung lagi. Kemudian ditambah panjangnya adalah 10 dan tingginya adalah 5. Kita kurung juga. Fungsi dari kurung di sini seperti ini, itu untuk memudahkan dalam penyelesaian atau memudahkan dalam menjumlahkan agar tidak bingung. Setelah itu kita cari jawaban yang ada di kurung-kurung ini terlebih dahulu. 10 kali 6 adalah 60, ditambah 6 kali 5 adalah 30, ditambah 10 kali 5 adalah 50. Kemudian kita tulis kembali 2 kali. Ini tinggal kita jumlahkan. 60 tambah 30 adalah 90, 90 tambah 50 adalah 140. Setelah itu kita akan menemukan jawabannya, yaitu 280 cm. Satuannya adalah persegi.
yang disimpulkan angka 2. Jadi begitu. Baik, itu adalah kesalahan-kesalahan atau kesulitan siswa dalam menentukan belajar luas dan juga volume bangun ruang. Audio Jungle.